Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekarang lagi di lahan ini. Kebetulan juragan aku lagi neraktor ya. Ini banyak banget yang nanya masalah lahan itu lebarnya berapa retsu. Nah ini lebarnya itu ya tergantung dengan implementnya teman-teman. Kalau di Indonesia itu ukurannya itu sekitar 1,8 sampai 2, sekian gitu, sekitar 2,2 meter ya. Itu tergantung ukuran jenis traktornya. Kalau yang traktor besar itu kalau nggak salah yang 2,2. Nah kalau yang sedang itu yang 180 cm ya. Nah ini di belakang aku ini bos aku lagi bajak. Yaudah kita lihat yuk. Ini teman-teman, juragan aku lagi ngebajak lahannya ya. Ini kemarin yang aku bikin video tanaman gagal panen itu ya, pertanian Jepang, petani Jepang gagal panen. Terus sudah di rotari tahap pertama, kemudian ini di rotari lagi tahap kedua nih teman-teman. Tapi ini belum dipupuk menggunakan pupuk SP sama kapur ya teman-teman. Proses rotari ini nih dilakukan supaya tanahnya tetap gembur ya teman-teman, dan bebas gulma tentunya. Kalau nggak di rotari gulmanya banyak, terus tanahnya juga bentuknya itu merengkel-merengkel, kasar gitu ya, nggak halus. Kalau di kayak gini kan halus. Ini implement rotarinya kira-kira sekitar 2 meteran ya teman-teman, 2 meter lebih. Nah kayak gini, walah jembut malah mundur, ngeri aku. Iya ini dia. Jadi kalau proses ngerotari itu ya teman-teman, di Jepang itu ngerotarinya rapi banget ya. Tengok, dia dibikin satu jalur dulu, satu larian. Kemudian yang paling ujung kayak gini dirotari lagi teman-teman, kayak gini, supaya hasilnya itu bersih terus rapih ya. Jadi pada saat melakukan bidang olah untuk pengolahan, untuk pembentukan bedengan apa segala macam, itu hasilnya bisa rapi teman-teman. Nah tengok ya, padahal tadi jelek ya itu ya di daerah situ ya. Ini sekitar 2 meter ya teman-teman, lebar ya. Itu satu ke kiri sama ke kanan itu, ke as itu sekitar 1 meter lebihan kayaknya, itu kira-kira segitu. Kalau aku cek di Kubota Indonesia itu implement itu tuh lebarnya sekitar 2,2an kalau nggak salah. Itu untuk yang jenis traktor besar ya. Ini Kubota ini yang yang besar ini, model yang besar ini teman-teman. Tengok ya teman-teman, kemarin di sini hancur lebur ya kan. Terus sisa sayurannya yang nggak kepanen itu banyak banget kan, ada mulsa plastiknya juga ya. Ada juga kan di video aku, tonton aja ya yang belum nonton videonya. Nah sekarang udah diolah ini 2 kali teman-teman. Olah tahap pertama ya, yang kasar masih ada sisa-sisa tanaman gitu tuh, sekarang udah diolah tahap kedua tapi belum dipupuk. Tengok hasilnya teman-teman. Ini gembur, ngepiur teman-teman. Jadi ini perakaran untuk tanaman itu jos gandos ya. Tengok, tanahnya itu tuh cantik teman-teman. Kalah cewekku cantiknya ini. Ini gembur banget ya. Glowing loh, sampean ini glowing. Cewekku harus perawatan biar glowing. Ini tinggal di traktornya wes glowing rata. Nah teman-teman, untuk di lahan yang ini nih, ini panjangnya ini sekitar 70 meteran ya teman-teman. Nah biasanya bos aku tuh kalau di lahan yang ini, kalau ngasih pospat apa kapur ya, nah ngasih pospat itu satu retsu setengah ini satu karung yang 20 kilo. Jadi satu retsu setengah itu 20 kilo. Nah kalau yang ininya, yang putihnya itu kapurnya, satu retsu itu 20 kilo itu untuk satu, karena panjang ya. Panjangnya ini sekitar 70 meter kali lebarnya 2 meter. Jadi kayak gitu teman-teman. Kan kebanyakan banyak yang nanya tentang dosis tuh. Nah kira-kira segitu ya dosisnya. Ini bentar lagi dia mau pulang ini. Aku untung tadi itu dapat momen ya, aku habis kerja masang matok jaring supaya penghangat itu teman-teman. Kemudian aku tahu dia berangkat ngerotari, jadinya udah selesai bikin kardus apa segala macam, aku langsung tancap gas aku ke sini.
supaya ngasih tunjuk ke teman-teman real di Jepang itu kayak mana proses pertaniannya. Kalau menurut saya ya teman-teman, di Jepang itu paling utama itu pengolahan tanahnya harus bagus. Kalau pengolahan tanahnya bagus, insya Allah perakarannya bagus, serapan nutrisinya juga bagus, hasilnya juga insya Allah ya bagus. Kalau misalnya perakarannya nggak bagus, apa namanya, media tanamnya itu kayak terendam atau apa, itu biasanya jelek. Kayak gini ya, bagus banget ya. Tanahnya hitam, nih gembur. Terus kalau untuk pupuk NPK-nya sendiri ini biasanya ditimbang. Ini kalau untuk NPK itu kalau untuk musim dingin. Jadi kalau musim dingin itu tuh mulsa plastik yang lebar itu. Jadi kayak satu lubang tanam itu kalau untuk sayur daun-daunan kayak selada hijau, selada merah itu 4 lubang tanam. Ini nih kisaran sekitar 16 kilo. 16 kilo itu untuk satu jalur, untuk satu bedengan ya. Untuk dijadikan satu bedengan itu sekitar 16 kilo nih panjangnya segini. NPK-nya ya teman-teman. Kayak gitu. Yuk tengok lagi yuk dia terakhir nih dia ini. Apa namanya, ngerotar yang tahap terakhir tuh. Ini tinggal sedikit tuh. Iya, keren kan teman-teman proses rotarinya teman-teman. Hasilnya ini sangat rapi, sangat halus, sangat gembur ya. Pokoknya keren, mantap jiwa ya. Itu kelihatan banget ya bedanya yang udah di rotari hitam sama yang belum itu putih kayak gitu ya teman-teman. Kita lihat hasilnya ke sini. Tuh bidang sayatnya teman-teman. Wes rampung teman-teman, dia mau wangsul ya, mau pulang Indonesia Kairo. Ya enggak Indonesia, mau pulang ke rumahnya. Wah itu kendaraan spesial aku ganggu ya. Bodoh amat, yang penting aku udah selesai kok. Kalau belum selesai aku paling digas. Ngapa meneh iki wong? Ya elah dalah. Jalannya mau dirotari juga gemblong iki. Malah dipateni mesinnya iki. Diampot. Telek kucing. Ngopo ndadak gas tumben, biasanya langsung pulang nih teman-teman orang ini. Giliran direkam malah dia main-mainan mesin. Diancuk lah. Terus ya. Ini hasilnya, bidangnya. Nah teman-teman, jadi kira-kira seperti ini teman-teman hasil olah tanah menggunakan traktor roda 4 Kubota ya di pertanian Jepang. Ngeleleng ra. Padahal aku sariawan ya, tapi wis kok salah ya ra. Waduh, kok masih banyak binatang. Nah ini teman-teman, jadinya kayak gini. Aku tak cerita dulu ya teman-teman sedikit ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di Indonesia mau memaksimalkan hasil budidaya tanaman, alangkah lebih baiknya kita meniru pertanian di Jepang ini ya. Apa salahnya kita meniru sesuatu yang bagus ya. Ini kan termasuk hal yang bagus untuk dicontoh, untuk diikuti ya. Salah satunya kalau untuk budidaya ya untuk medianya ini, media tanam. Pengolahan tanah itu sangat penting. Karena kalau pengolahan tanah itu kurang maksimal ya, itu bisa menyebabkan banyak hal ya.
bisa jadi investasi, tempat investasinya penyakit, kemudian bisa sebagai sarang tempat bertelurnya hama seperti apa namanya, ulat penggerek itu ya. Di jagung itu biasanya kan mereka sembunyikan telurnya itu di bawah tanah kayak gini. Terus ada juga kalau misalnya kayak di tanaman daun-daunan kayak sawi, kubis gitu, biasanya di Indonesia itu ada gangguan dari nematoda ya, nematoda. Terus yang mungkin kayak akar gada itu mungkin kayaknya penyebabnya adalah nematoda itu ya, karena dia menyerang bagian perakaran, terus perakaran menjadi bengkak akibat dari proses perlawanan tanaman terhadap nematoda itu ya. Karena kalau misalnya perakarannya itu rusak kan serapan unsur hara terganggu, jadinya pertumbuhan bisa kerdil ya. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya memang diolah semaksimal mungkin. Tapi saya pernah nonton di YouTube itu di Indonesia sebenarnya itu udah banyak ya yang punya traktor roda 4 ya, Kubota, Yanmar, Iseki. Nah, itu tuh udah banyak ya melakukan pengolahan tanah menggunakan traktor roda 4. Tapi teman-teman, alangkah lebih baiknya coba kita mencoba menerapkan kayak di sini ya. Untuk teman-teman yang sudah punya traktor roda 4, terus gapoktan yang terkumpul ya, gapoktan yang sudah diberi kepercayaan memiliki traktor roda 4 itu dari pemerintah, biasanya tuh ada ya traktor bantuan roda 4 ya untuk gapoktan itu. Nah itu boleh itu teman-teman kita melakukan uji coba kayak gini ya. Ini di sini bos saya ini walaupun kemarin seperti teman-teman udah tahu sendiri ya, ini tadi udah sebenarnya sudah di traktor tahap pertama, ini udah di traktor lagi teman-teman. Itu ya pertama biar nggak tumbuh rumput iya, subur iya, kemudian meminimalisir perkembangnya hama penyakit iya ya, banyak ya teman-teman. Habis kayak gitu, ini nanti akan ditraktor lagi tahap ketiga teman-teman. Kapan itu traktor tahap ketiga itu? Tahap ketiga itu traktor setelah dilakukan pemupukan fosfat sama kapur ya. Itu ditraktor lagi model kayak gini, diratakan biar pupuknya itu fosfat, kapurnya itu teradun merata, kalis, jadinya apa namanya, homogen. Wah apa ya homogen, aku lali arti ini. Nah setelah itu baru nanti dikasih pupuk NPK ya, pupuk dasar NPK itu nanti pada saat melakukan pemasangan mulsa plastik dilakukan perotarian lagi itu teman-teman. Jadi berapa kali? 4 kali toh edan ra. Kalau di Indonesia mungkin kita takut bengkak ya biayanya, tapi rasanya iya bisa bengkak. Tapi kalau misalnya ada kayak inventaris yang diberikan pemerintah kayak traktor kayak gitu, kita misalnya modalnya minyak itu jauh lebih singkat teman-teman proses kerjanya. Coba kalau misalnya teman-teman apa namanya, macolkan orang, nyangkulkan nyuruh orang gitu, berapa jam dengan areal misalnya ini sekitar 20 kali 70 itu mau berapa hari. Nah sedangkan kalau menggunakan traktor itu nggak sampai setengah hari teman-teman. Kalau misalnya cepat, kalau misalnya lambat supaya hasilnya gembur kayak gini, mentok-mentok setengah hari itu udah sama aja biayanya dengan kita memperkerjakan kawan-kawan gitu ya. Ya nggak salah untuk dicoba ya teman-teman, apalagi untuk teman-teman yang budidaya jagung pipil, jagung hibrida ya di Indonesia, itu boleh banget ini nyoba melakukan ini ya. Ya wes, kayak gitu aja lah dulu aku cerita-ceritanya. Mudah-mudahan dari video ini bermanfaat ya. Ya mudah-mudahan juga dari video ini teman-teman bisa melihat bagaimana sih pertanian di Jepang itu yang secara konvensional ya. Ya di Jepang itu banyak jenis pertanian teman-teman. Ada yang hidroponik, ada yang konvensional, mungkin ada yang lain-lainnya kayak gitu kan, dengan yang rekayasa gitu kan, kayak di Singapura itu yang di dalam gedung pakai lampu apa namanya yang merah terus hijau kayak gitu tuh kan. Nah itu mungkin ada juga, tapi kebetulan saya terjunnya ya di apa namanya yang konvensional ya ora apa-apa lah. Yang penting kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi apa namanya ya, realita kehidupan petani di Jepang nih kayak gini, modelnya, cara bertaninya kayak gini, kira-kira seperti itu. Ya mudah-mudahan ini bisa diciplak kan ya. Biar kita itu tambah apa ya,
luas gitu menilai sebuah budidaya, nggak monoton hanya seperti itu saja. Tapi mungkin kalau misalnya ada kendala kayak permodalan ini dan itu, mungkin ya itu bisa dipending di lain kesempatan. Kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman, abang-abang, kakak-kakak belum sempat, belum dapat untuk melaksanakan itu, yang mudah-mudahan generasi penerusnya ya seperti saya, mungkin adik-adik saya nanti gitu, mudah-mudahan di Indonesia kalau menjadi petani bisa menerapkan yang ada di seperti di sini ya gitu ya. Ya lumayan ya, mengurangi tenaga yang nggak terlalu capek, hasilnya bisa bagus. Terlebih kalau misalnya hasilnya bagus, kebetulan saya ya dari Kalimantan Barat ya, itu bersebelahan dengan Malaysia, itu sebenarnya potensinya bagus banget ya. Bersebelahan dengan negara tetangga dengan mata uang yang lebih besar dari kita ya. Gila, pengen tenan aku. Terus teman-teman, ini nih hari sudah mulai malam ini teman-teman. Sebenarnya aku tuh pengen mau menunjukkan yang selada di sana itu udah dipasang apa namanya? Sudah dipasang matok ya, kalau kata orang sini itu udah dipasang matok supaya penghangat. Tapi berhubung sudah malam kayaknya nggak aku teruskan ya bikin videonya. Nggak aku teruskan ya, nanti aku bikin videonya di lain kesempatan. Nah, untuk teman-teman yang baru mampir, jangan lupa di like sama subscribe ya. Aduh, bibirku garing. Mergane ini sudah musim dingin, jadi kalau musim dingin tuh bibir tuh garing, pecah-pecah gitu. Kulit juga kering, makanya aku pakai baju hangat. Ada juga tuh teman-teman yang komen apa namanya, nengok video aku yang aku baru upload, mungkin karena bajunya sama ya. Ini video kapan ini bang? Ya video baru itu, cuma karena bajunya itu aja. Tapi ini tak cuci, aku punya 2, tapi tak cuci ya. Rumangsanya dikiranya nggak dicuci gitu, nggak ganti ya apek. Wes gitu teman-teman. Oh ya, teman-teman di Indonesia tahu Horenso kan? Yang disebut-sebut Horenso bayam Jepang. Nah, kebetulan teman-teman di sebelah sini ini ada Horenso. Tapi ini punya orang, bukan punya bos saya. Ini punya tetangganya. Nah, gitu teman-teman. Horenso itu model nanamnya kayak gini. Sorry teman-teman, aku kebanyakan pakai apa namanya, nge-shoot wajah kayak gini ya. Soalnya video aku ada yang dicomot sama orang Terus kayak gitu habis nyomot video aku, nggak mau ngasih sumbernya gitu kan. Coba kalau misalnya nyomot video teman ya kayak saya nggak apa-apa videonya diambil, tapi kasih cantumkan juga ya sumbernya. Misalnya ini dari channel YouTube-nya siapa, kayak gitu kan enak ya, fair ya. Saya juga sebenarnya ngambil juga punya teman-teman saya, tapi saya izin teman-teman dan saya mencantumkan sumbernya ya kayak gitu ya. Oh ya, balik lagi ke Horenso ya. Nah, ini nih teman-teman, ini nih adalah Horenso bayam Jepang. Model nanamnya kayak gini tuh, cuma dibikin bedengan panjang ya, bedengan panjang terus ditabur kayak nabur kangkung gitu teman-teman. Nah ini ya, kelihatan kan lurus ya. Nggak enak uangnya sih duit toh. Nah ini tengok teman-teman, ini panjang sana, Horenso bayam Jepang gitu teman-teman. Aslinya ini udah malam teman-teman. Sekarang itu jam berapa ya, coba tak tengok dulu jam berapa ini. Ndi toh jamnya, waduh nggak ketok ya wes. Tadi aku kesini jam 4 lewat, jam 4 lewat 30-an. Nah, karena ini nih musim gugur menjelang musim dingin itu cepet gelapnya. Udah berubah gelap aja. Nah, kan ini udah gelap kan teman-teman. Terang lagi, oke. Ini bisa terang nih karena aku menggunakan HP China. HP Cina ini memang jos kalau masalah tipu-tipu nih. Yang kulitnya hitam, welek, dekil jadi ganteng, bersih, putih. Aduh, wes kesel aku. Ya teman-teman, tak lanjut besok-besok lagi ya. Besok-besok aku bikin video lagi, insya Allah berbagi untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia. Jadi jangan bosen nengok saya ya. Nengok saya ngoceh, jangan bosen. Jangan lupa like. Kalau misalnya punya pertanyaan, monggo kerso silahkan komen aja ya, atau coret-coret aja di kolom komen, atau teman-teman punya pendapat atau opini silahkan juga boleh coret-coret
di kolom komen ya teman-teman, supaya teman-teman yang lain itu, teman-teman petani, kalau misalnya teman-teman mempunyai pendapat dan opini, mereka juga bisa membaca pendapat teman-teman itu ya. Karena beda orang, beda pendapat, biasanya tetap aja ada manfaat faedahnya yang bagus ya teman-teman. Oke lah teman-teman, karena ini udah sore, kita siu bye-bye dulu dengan lahan ini. Nggak tahu ini akan ditanam apa. Ini kayaknya nanti mau ditanam selada lagi, kalau nggak selada keriting gitu ya, karena ini musim dingin. Tapi yang mau ditanam apa, saya ucapkan bye-bye, selamat jalan untuk ladangnya. Kita bikin video di lain kesempatan. Untuk teman-teman juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.